Tapi apakah itu bakal efektif nantinya? Karena sudah ada Popheus juga di sini yang bakal mendinai dash yang dimiliki oleh Ruby. Dan ini dia draft pick dari EVOS Legend dan juga Bigetron Alpha di game kita yang terakhir. Akankah Bigetron Alpha mengamankan 2-1 atau justru EVOS Legend? Di bawah ini langsung kita menuju ke game yang ketiga, game penentuan di hari yang kedua. Game terakhir kali ini, siapakah yang berhasil membawa pulang poin 2-1? Silakan Calia dan juga Opung Wawa. Yap, dan ini dia kita melihat game yang terakhir ya. Game yang bakal menjadi penentu banget, tapi di early-nya Reknya aja udah kena zoning habis-habisan dari Bigetron. Mencoba untuk melakukan face check, tapi Popol masih terlalu empuk di early. Oleh karena itu dia tidak sanggup untuk menahan damage yang diberikan oleh Rainbow. Begitu pula dengan adanya Atlas. Dan kali ini mencoba untuk melakukan kontes terhadap Little Wanderer yang ternyata masih berhasil diamani oleh Retribution dimiliki versi di sisi lain. Reknya cukup sekarat, sudah langsung aja ditumbangkan jadi first blood, mencoba untuk dibalaskan dengan Rainbow yang sekarat dan satu tukar satu di menit yang pertama juga Ranger Mas. Oke, kalau satu ini tukernya sih lebih adil terhadap ini lebih untung dihadap EVOS Legends ya. Karena mid lane-nya bukan roamernya. Tapi ternyata Clover di arah bottom lane pun masih coba bertahan di arah gold lane. Masih coba untuk memberikan semua damage yang diberikan oleh seorang Clover Ruby. Tapi di arah top lane sana, sepertinya Anti-Match sedikit kewalahan melawan seorang Ripo di arah top lane. Opung Wawa, bagaimana Opung Wawa? Ya untuk top lane-nya sih kalau kita lihat memang masih stalemate ya, jadi sama-sama belum ada kerugian sama sekali. Jadi mungkin untuk Bigetron sendiri mereka masih menunggu untuk branch-nya agar selesai dari itemnya dengan cukup cepat juga. Dan ini dia ganking yang sedang terjadi di arah dari bottom lane sih. Oke, tapi kali ini kita bakal menyaksikan para pemain dari tim Bigetron Alpha bakal fokus menuju ke seorang Clover, bakal menjadi pilihan. Tidak ada MOP, tapi lihat Brad langsung ada execute dari seorang Rainbow. Ternyata execute Rainbow berhasil mengamankan Clover. Sedangkan para pemain dari tim EVOS Legends menuju ke arah Turtle, dan sepertinya Bigetron Alpha sadar akan hal itu. Mereka tidak mau melepaskan Turtle-nya dan bakal ada perebutan Retribution, dan aku paling suka di hal yang seperti ini. Retribution siapa yang bakal diamanin, dan Turtle masih diamankan oleh seorang Versif. Retrinya bukan Retri Indomerit, tapi ternyata ada di depan sana. Di cover oleh seorang KYE, di pos Kratos Maut. Ada seorang tempat yang telah dikeluarkan dari cover, si dapatkan poin apapun, bahkan Brats yang hampir saja tumbang. Memang TT, lihat datang tiba-tiba mengusir mundur dari seorang Cecilian, dan bakal bersama Cecilian di depan sana. Enggak ada cover sama sekali. Mat seorang diri, ganteng doang, jago banget kali ini. Apakah bisa berhasil kabur dari jeratan sang macan? Dan saat ini Williams dikeluarkan dan masih bisa dihindari begitu saja. Versi nggak boleh birahi karena ada Ripo berhasil ditangkap dan diflicker begitu saja. Finish dari Salamat berhasil mendapat satu, dibalaskan kanannya 1-1 Dahlia. Yap, di sini Anti-Match menjadi lini terdepan bagi EVOS Legend mencoba untuk mengusir pergerakan dari Bigetron. Tapi kali ini sudah datang Rek di Bidem Gupa aja seorang Ripo, tapi nggak mau terlalu overcommit. Dari Anti-Match memilih untuk nge-clear lini face-nya terlebih dahulu. Brats di slow pergerakannya oleh seorang Popol dan Gupa, yang kita tahu Popol dan Gupa ini bakal sangat menyulitkan banget dengan adanya trap, dengan adanya Bidem Gupa terhadap hero-hero yang dimiliki Bigetron Alpha yang pastinya di sini. Tapi Fatal Link sekonek ke arah satu orang. Wan mencoba untuk melarikan diri, tapi apakah bisa menahan gempuran dari dua orang? Masih bisa bertahan. Karena early memang damage yang diberikan oleh Benedetta belum begitu sakit di sini Ranger Mas. Oke, tapi ternyata Anti-Match sepertinya terperangkap di zona nyaman. Sedangkan itu masih mencoba untuk kabur. Dikejar oleh seorang Ripo. Anti-Match masih bisa berhasil kabur. Dijemput oleh RKT. Digigit Bidem Kupa. Rainbow masih punya satu execute. Loncat ke arah belakang. Ripo nggak bisa mendapatkan Anti-Match. Memberikan satu execute ke arah yang salah. Execute-nya Indomerit. Lalu dari ke arah belakang nggak ada lagi Never Night. Dan seperti Rainbow bakal menjadi makanan untuk seorang Kupa. Di menit keempat. Execute Indomerit kali ini dilakukan terhadap seorang Rainbow dan terkena ke arah Rek, dan masih mempertahankan jiwa dan raga. Anti-Match lagi-lagi selalu memberikan spotlight, dan bahkan Anti-Match ini kayaknya langganan berada di highlight tiap week-nya Thalia.
Yap, dan ini dia Turtle yang mencoba untuk diamani oleh EVOS Legend. Apakah langsung ditarik dengan ada Fataling, tapi Lasting Sanity juga langsung aja di pop up. Apakah masih bisa untuk menyelamatkan Turtle-nya? Karena kali ini datang bola bantuan dari EVOS. YY cukup sekarat, masih ada satu buah Retribution dan sudah ada snack time dari snack video ini. Memang sudah ada Electro Final Blow juga, dan Bran sekarat harus kembali ke belakang. Ada Templar of Death di sisi lain. Match-nya mencoba untuk mendapatkan Versix, tapi gagal karena sudah ada bantuan dari Clover yang sangat-sangat pedih ke arah seorang Matt. Oh my god, ternyata cover yang baik dari Clover tidak meninggalkan versi sang bayi kecil di sana, berhasil mendapatkan seorang Matt. Akhirnya Matt ditumbangin, tapi ternyata counter yang dikeluarkan tidak berhasil mendapatkan apapun di arah top lane, tapi tertukar dengan satu buah turret di arah bottom lane yang diunggulkan, dan itemnya bakal dibahas oleh Opung Wawa. Silakan Opung Wawa, tapi sebelum itu Opung Wawa Rainbow bakal coba ditumbangin. Nevernight dikeluarkan, tapi ternyata gagal Opung Wawa. Yes, dan juga bahkan tadi dengan item seperti ini yang sudah berhasil untuk diselesaikan juga ada 2 purify ya kalau kita lihat yang diamankan oleh EVOS Legends, dan masih terjadi kejar-kejaran juga ternyata di arah dari top lane-nya. Begitu betul, tapi ternyata Brans masih berhasil kabur, sedangkan nanti match harus ditumbangin sekarat 2 orang. MATT di depan sana flicker digunakan, tapi lihat MATT Dede dan Versix pun harus ditumbangin. Sepertinya Immortalnya pun harus pecah, tapi Clover datang dengan pahlawan jeng bakal membantu seorang Versix jeng dan Ripo bakal coba ditali. Aimo Panda telah dikeluarkan, dan kali ini Donon Wolfkin dikeluarkan untuk menyelamatkan hari dari seorang Versix dan dipilih ke arah red. Apakah akan ada satu Fataling? Ternyata tidak, ada yang maju ke arah depan, dan bahkan Brans di arah mid lane mencuri satu buah turret dari EVOS Legend Talia. Yap, dan ini dia EVOS Legend tidak ingin mengulangi kesalahan di game kedua. Mereka kali ini mencoba untuk bermain agresif, ingin meliding tempo permainannya, karena kalau kita lihat dari segi network kali ini EVOS berhasil mengguguli dengan adanya 1K di sisi bottom lane 1v1 situation antara Rainbow dan juga anti-match, tapi ternyata datang kali ini Ripo. Oleh karena itu dari anti-match juga nggak mau maksain, dia takut kalau misalnya Oh bakal my jadi leader. god, Bransnya Temple Soul yang berhasil mendapatkan solo kill terhadap seorang Once, masih bisa kabur ke arah belakang, dan lihat jemputannya langsung ada 2 orang menjemput seorang Brans untuk mundur ke arah belakang Talia. Yap, dan kalau misalnya dari segi Turtle mencoba untuk mengamankan lagi dari objektifnya, EVOS nggak mau ketinggalan dari segi network. Mereka mau lebih unggul dari level maupun dari item yang ada, karena Xborg butuh banget scaling item agar dia makin tebal, agar ledakan Lasting Sanity-nya bakal lebih sakit lagi karena teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan ini dia itemnya Opung Wawa. Yes, dan dengan adanya Immortality tadi kita sudah melihat bagaimana peran dari item tersebut yang sebentar lagi juga akan menyelesaikan untuk War Axe-nya. Jadi Versix akan jauh lebih sustain lagi untuk berada di garis depan, dan tinggal bagaimana positioning dari Wan yang berada di bagian belakang sana. Kita lihat. Iya, tapi tunggu dulu, sudah ada item Kupa menyerang ke arah seorang Matt, tapi di sisi lain cukup sekarat dari Rek memilih untuk mundur karena sudah datang Rainbow juga. Anti-match lagi-lagi menjadi sandbag di area depan, memulangkan teman-teman Bigetron Alpha agar nggak berani dekat-dekat ke arah seorang Rek maupun ke arah Versix nantinya di sini Ranger Mas. Oke, Clover juga bakal coba untuk farming terlebih dahulu dan clearing minion saja. Dan kita lihat dari segi turret saja dari mereka berdua, mereka sama sebenarnya, tapi dengan poin kill yang berbeda 3. Bahkan gold diunggulkan oleh tim EVOS Legends. Betapa suksesnya farmingan dari seorang Versix, tapi Clover di arah sana on waiver situation, Rainbow menjadi pilihan, gak ada Nevernight lagi, dan bahkan di flicker begitu saja berhasil mendapatkan satu pemain tambahan di saat para pemain dari tim EVOS Legends standby Daramin digigit KYY. Lihat ke belakang, belum ada Fataling, masih ada satu flicker, ternyata flickernya masih cooldown redaction. Alasan Sanity dikeluarkan, Matt menjadi pilihan, langsung berubah jadi Williams, dan bahkan Versix kali ini bakal diamankan oleh seorang Ripo di depan sana. Emma Fenton langsung ada flicker, dipaksakan, dan Versix pun tertimpa coklat roka. Sedangkan itu One di depan sana masih coba untuk bertahan seorang diri, nggak ada yang menemani, nggak ada Winter Trancan. Bad Effect dikeluarkan, tapi tidak ada Bad Fist, dan sepertinya anak mana dari Pontini harus dipulangkan ke arah belakang. Tapi lihat, Anti-Match datang dengan tiba-tiba berubah sekali menjadi lebih indah. Langsung letak counter, Grisly didapatkan, diberikan keadaannya, dan Brans kali ini masih ada satu buah Temple Soul menyelamatkan hari dari seorang Brans. Fatale pelacak berat semua bagi Anti-Match. Anti-Match gak bisa bertahan karena ada Chaos Assault yang menembus dada dari seorang Anti-Mage. Silakan kalian.
Yap, dan ini Bigetron sudah merontokkan outer turret di area top lane oleh seorang Rainbow. Memang Benedetta itu seperti Hayabusa, harus dia lebih waspadai lagi dengan dia bisa split push dan juga mobilitasnya yang tinggi banget. Tapi ini dia sudah ada real time win probability by Samsung Galaxy A series 345.9 kali ini Ranger Mas. Ya, sudah mulai equal, udah mulai sama rata seperti dari kedua belah tim dan bahkan Lord sudah muncul Thalia. Iya, Lordnya sudah muncul. Nampaknya sebentar lagi Bigetron mencoba untuk mengamankan karena mencoba untuk menzoning aja dari Clover dan juga Rek. Gak ingin membiarkan itu. Mereka memantau aja di area Lord Pit. Ripo dan juga KYY sudah mengambil posisinya masing-masing. Menunggu aja di Bash untuk mangsa selanjutnya siapa yang akan diterkam dengan adanya Fatal Link yang akan dipop up oleh seorang Atlas di sini Ranger Mas. Yes, betul banget. Tapi anti-match 2 versus 1. Lethal counter dikeluarkan untuk darah tambahan. Tapi Bars masih bertahan. Tapi ternyata damage nggak bisa ditahan sama seorang anti-match. Sepertinya pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka berhasil mendapat keuntungan. Tidak ada lethal counter. Ripo memasang ke arah belakang. Digital Batam Kumba. Tapi Brans lihat berada di arah tembok. Dia berada di ujung gunung. Kali ini Brans bakal clear minion terlebih dahulu. Karena dia mengantisipasi kalau ada hal yang tidak diinginkan. Para wave dari Bigetron Alpha masih mampu menuju ke arah turret yang dimiliki EVOS Legends Opung Wawa. Silakan. Ya, dan speed adalah jawaban untuk Bigetron Alpha tadi. Mereka tampaknya tidak terlalu ingin cepat untuk mendapatkan Lord, tapi mereka memilih untuk melakukan splits, mendorong minion agar advantage-nya jauh lebih ke arah Bigetron Alpha. Dan kita bisa melihat bagaimana efektifnya dari mendorong minion tersebut. Clover tertinggal dengan cukup jauh di belakang sana. Oke, Lord berhasil diamankan. Lethal counter telah keluar. Reka harus tumbang. Mega Kill dapat oleh seorang Brans, tapi ternyata di sini Ripo harus mempertahankan dirinya. Damage terakhir berhasil dapatkan poin tambahan. Clover mencoba untuk menjemput seorang anti-match, tapi ternyata anti-match di sini tidak kenal mundur, tidak ada kursor mundur, ditabrak kembali, tak mungkin didapatkan. Lethal counter telah keluar. Brans nggak bisa tembus Brans, tapi ternyata masih ada satu hit terakhir dan Clover kali ini tidak bisa mempertahankan Brans di depan sana. Versik mendatangi seorang Clover, tapi terlambat sedikit untuk mendapatkan Brans yang sudah bisa kembali lagi bernafas. Dan bahkan mereka kehilangan 2 player di saat Bapak Lord Tetherhopper sudah menuju ke arah bottom lane. Ini Victor dari tim EVOS Legends Thalia. Yes, menyisakan 3 player aja dari EVOS Legend. Akankah mereka berhasil untuk menahan high ground defense-nya dari gempuran Lord dan juga Bigetron Alpha? Karena KYY kali ini langsung aja diusir pergerakannya dengan ada Baidam Kupa seorang Rek. Sementara Lord langsung menyerang ke area bawah inhibitor turret yang dimiliki oleh EVOS Legend. Bahkan One kali ini sudah mengamani Lightning Turn Cheon Omowa. Yes, tekanannya Lightning dan juga Clock of Destiny pasti dengan brute force juga untuk bisa menahan physical damage yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Karena untuk sekarang magical damage-nya hanya datang dari Lunox, dan itulah sebabnya kita melihat ada 2 buah Oracle yang dibeli oleh Ruby bersama dengan Popol Kupa. Jadi masih bisa ditahan sedikit saja, tapi Bigetron Alpha setelah mendapatkan leading atas Lord tersebut, mereka lagi dorong aja. Mereka main sangat stabil sekali. Mereka akan berusaha untuk membuat suatu surprise. Dan lihat damage dari Lunox, ini bakal sakit banget sebentar lagi. Karena Divine Glaive sudah selesai. Dan terakhirnya bisa mengarah ke Blood Wings ataupun mengarah ke Holy Crystal sebentar lagi, Tal. Yap, dan ini kalau udah dapat Holy Crystal bakal sakit banget ya sih damage-nya. Tapi di sisi lain Fatal Link juga sudah mengenai ke arah seorang Clover. Langsung datang bala bantuan dari seorang anti-match dengan satu letter counternya langsung berkocar kacir. Pemain dari Bigetron Alpha di sini bakal Popheusnya harus tumbang. Paksakan aja nampaknya oleh EVOS Legend di sini Ranger Mas. Oke, tapi ternyata Lethal Blow untuk clear minute saja. Last season itu telah dikeluarkan menuju ke seorang Rainbow di belakang sana. Pemain dari tim Bigetron Alpha berhasil clear minute dengan cukup cepat. Walaupun mereka kehilangan seorang Ripo, tapi setidaknya mereka tidak kehilangan turret sama sekali. Karena dari EVOS Legends pun tidak ada yang bisa mendekat terhadap turret yang dimiliki Bigetron Alpha. Mid turret dari Bigetron Alpha tetap berdiri tegak gagah menantang di garis depan. Sedangkan para pemain dari tim EVOS Legends dari top lane, dua-duanya melakukan cutting minion antara EVOS dan juga BTR. Sedangkan bedanya Max atau anti-match, dokter anti-match PHD melawan seorang Rainbow, ini perbedaannya adalah dengan cepat Rainbow bisa datang ke kawan-kawanannya. Beda dengan anti-match yang sedikit lama untuk melakukan mobilisasi terhadap cover teman-temannya. Thalia, silakan.
Yap, dan Versix pun barusan mengamankan satu lagi item untuk menambah lifesteal-nya dia agar dia lebih sustain lagi menahan gempuran dari Bigetron Alpha. Sudah ada Bloodlust Ace tapi Unfold Vendetta terkonek, Atlasnya langsung kembali ke belakang, nggak mau terlalu terburu-buru karena Atlas merupakan salah satu frontliner yang paling penting bagi Bigetron Alpha. Dia yang men-setup adanya ward, dia yang membuat teman-teman dari Bigetron mendapatkan satu pick off atau mungkin dua dengan adanya Fataling yang dimiliki oleh Atlas. Jadi kehilangan Atlas di saat seperti ini bukanlah jawaban yang baik bagi Bigetron Alpha di sini, Om Wawa. Yes, dan ya balik lagi Clover yang sangat mengganggu sekali sih dengan adanya I'm Offended yang dikeluarkan secara berulang kali di posisi-posisi yang tidak bisa diduga oleh Bigetron Alpha. Dan secara item juga tadi sempat kita lihat sekilas bahwa dari Bigetron mereka sudah menyelesaikan itemnya. Holy Crystal tadi didapatkan oleh Matt, tinggal bagaimana positioning dari tim fight-nya, Tal. Oh, oke, ternyata Fataling telah dikeluarkan dan bahkan hanya mendapatkan 2. Tapi kali ini Lord sudah di-enhance. Lord sudah kembali hadir ke line of down. Selamat datang Bapak terhormat, akan didapatkan oleh Bigetron Alpha, Talia. Lord yang kali ini bisa banget sih didapati oleh Bigetron Alpha. Mengingat sudah ada 2 pemain dari EVOS Legend yang tumbang, otomatis ini bukanlah angka yang baik. 5 lawan 3. Harusnya dari Bigetron Alpha bisa menzoning dengan baik teman-teman EVOS Legend. Mereka bakal nunggu aja mungkin men-setup di area bush, menunggu untuk siapa yang akan menjadi the next target. Tapi di sini sudah ada 4 pemain dari Bigetron yang langsung mengamankan Lord sambil Rainbow membayang tam di sisi top lane bersama dengan adanya Versix di sini Ranger Mas. Oke, tapi ternyata di arah mid lane sana para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka masih mendapatkan Lord tanpa ada satu pressure dari EVOS Legends. Dan bahkan di sini EVOS Legends mereka benar-benar harus siap karena di arah bottom lane lihat Lord berada sangat bebas dan head to head antara Brans dan juga Versix kali ini, walaupun KDA-nya dimenangkan oleh seorang Versix, tapi lihat kill participation dimenangkan oleh seorang Brans. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends di posisi menit ke-16 kali ini mereka sudah mengandalkan one sudah dikasih purple buff yang kali ini bisa melakukan spam skill terhadap para pemain dari tim Bigetron Alpha. Tapi lihat satu kali sanggun claw, Rainbow fokus ke arah turretnya, dilempar Fataling saja, udah gak ada Fataling lagi, diberikan apa pemain di Bigetron Alpha. Alisa pada bongkar belakang, Immortality sudah pecah, Rainbow menjadi pilihan, tapi ternyata RKT One baru datang kali ini sedikit terlambat. Paris oke, mereka kehilangan Versix tapi masih banyak kawanannya, 4 tersisa. Brand sekarang terus offlane, tapi di arah bottom lane mereka berhasil menahan sebuah Lord yang sudah di-enhance dan tidak kehilangan siapa-siapa lagi. I'm Offended tidak berhasil mendapatkan apapun dan bahkan Bigetron Alpha nggak bisa masuk ke pertahanan jantung dari EVOS Legends, Talia. Ya, walaupun inhibitor turret di area bottom lane sudah berhasil dijebol oleh Bigetron Alpha, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa high ground defense milik Evo sangat amat kuat. Bahkan Bigetron harus mengatur ulang setup lagi sedemikian rupa agar tidak terjadi minor mistake. Karena lihat bagaimana seorang Rek dengan ada Badem Kupa mencoba untuk memberikan perlawanan, tapi sudah dapat Fataling juga di sini. Atlasnya tumbang, sudah kehilangan satu sandbag di area depan, tapi Rainbow menjadi the next target, masih terlalu lincah. Clover di sisi lain tidak bisa bertahan dari gempuran seorang Lunox dan Godlike pun didapatkan di sini Ranger Mas. Yes, Godlike didapatkan, MATT ganteng doang, jago banget kali ini. Permainan dari Lunox-nya memang sepertinya bakal harus di respect dan replay bakal dibawakan oleh Opung. Oh, silakan Opung. Yes, dan ini dia replay kita banyak sama-sama di mana satu babak Fataling yang sangat on point tadi berhasil untuk mengenai cukup banyak pemain dari EVOS Legends. Tapi mereka hanya berhasil untuk mendapatkan 1 orang saja. Jadi gak terlalu unggul jauh sebenarnya, 1 ditukarkan dengan 1 juga. Cuman untuk goal pick-nya kali ini Bigetron Alpha mereka tinggal menstabilkan aja dari arah perjalanannya. Para minion-minionnya di bottom lane-nya mungkin di-push, di top lane juga di-push secara sejajar. Dan untuk item game-nya sendiri udah sampai di menit 18 sih, udah sampai jadi item yang terakhir juga, tinggal bagaimana cara mereka positioning. Sekali lagi positioning di sini adalah satu hal yang sangat menentukan sekali, terutama untuk perfect match di combo dengan Fataling. Tadi kita sudah melihat bagaimana efeknya ke arah EVOS Legends. Tapi EVOS Legends dengan versi penggunaannya adalah export bakal sulit untuk bisa ditumbangkan karena butuh lebih dari 1 skill spell untuk bisa menumbangkan dia. Flicker digunakan, nanti match masih bisa bertahan dan Fatalingnya nggak kena siapapun.
pun gak ada short skill yang diberikan. Alta Vanable di belakangnya untuk mengganti minion, dan ini saatnya untuk EVOS Legends untuk memberikan keadaan. Cecil masih mendapatkan 1 poin tambahan. Dapat software menuju ke arah seorang Bans menuju ke arah belakang, dan bahkan kali ini lihat anti-match lagi yang melakukan baiting. Semua nafsu melihat anti-match. Apa sih yang ada di dalam tubuh dari dokter anti-match PhD ini, Opung Wawan? Oh iya, sangat kuat sekali untuk anti-match. Pastinya belum lagi Clover dengan Rubidia yang selalu menciptakan ruang gerak bagi EVOS Legends. Dan sekali lagi, I'm offended yang mengenai pemain dari Bigetron Alpha dan tidak bisa diberikan balasan respon sama sekali. Oh, tapi ternyata di top lane sana satu turret diamankan, tapi ternyata lihat satu hit terakhir, tamparan yang keras dari seorang Wan berhasil menampar seorang Brans. Itulah rasanya ditampar oleh mantan. Damage-nya terlalu sakit, memberikan seorang Brans harus tertidur di atas bebatuan kerikil yang sakit dan tak empuk, Talia. Yes, tapi di sini Lord sudah langsung aja di start oleh EVOS Legends. 3 pemain lah sekaligus. Di sisi lain, lihat diam-diam Rainbow ingin mencoba untuk memasuki base yang dimiliki oleh EVOS Legends. Akankah EVOS mencoba untuk menahan atau dipaksakan aja Lordnya? Akankah sempat untuk diamankan? Yes, berhasil. Tapi lihat di sisi Rainbow ternyata tidak ada wave minion yang mendukung kali ini, dan anti-match pun sudah menyelesaikan satu lagi item, yaitu Athena Shield di sini Moa. Yes, dan lihat dari anti-match ini bakal digeng-geng habis-habisan juga sih. Dan memang benar Lordnya akan sangat unggul sekali untuk EVOS Legends karena ini adalah Lord yang ketiga. Lihat dari gold gap-nya yang tadinya selisih di angka 6 ribuan, sekarang bahkan sudah hampir mirip. Dan ini berarti semuanya sudah ke-reset. Kita balik lagi ke titik 0. Tinggal bagaimana nanti mekanisme dari masing-masing pemain untuk bisa saling menumbangkan satu sama lain sih. Lihat anti-match-nya Opung, too strong, immortality masih ada, bahkan purple buff sampai dipegang sama seorang Bapak Dokter Max Leonardo PhD. Tapi kali ini para pemain dari EVOS Legends di arah top lane, Lordnya sudah mulai masuk, ngegigit ke arah seorang Brans tapi ternyata tidak turun. Alexander Van der Blow untuk clear minion saja. Tapi di arah top lane sana, turret harusnya menjadi pilihan untuk tim dari EVOS Legends. Dan betul sekali, turret berhasil diamankan. Bakal coba dihajar, saingan Claw, satu buah tali dikeluarkan, tapi ternyata nggak berhasil mendapatkan apapun. Clover hanya menjadi pilihan, tapi ternyata lihat ada yang udah masuk ke dalam sana. Ripo, anti-match is coming, Brans jadi pilihan. Satu hilang, Ruby hilang, Clover pun bersama dengan Rex, tapi ternyata Ripo masih bertahan diri dengan para pemain dari tim EVOS Legends. Kehilangan duanya, ini bencana. Kehilangan 2 player, Persik pun harus hilang, anti-match tersisa seorang diri. Ini bencana. Bigetron Alpha membalikan keadaan untuk EVOS Legends saat ini. Harusnya akan menjadi one strike push dia. Yap, menyisakan anti-match sendirian. Seorang Balmond menahan gempuran dari Bigetron Alpha. Mungkin dia kuat, tapi tentu saja langsung menjadi bulan-bulanan karena sudah ada Fatali mengangkat ke arah seorang anti-match, mencoba untuk dipaksakan aja dengan satu adanya katapul. Dengan super mini langsung masuk menggunakan Wipe out Bigetron Alpha membalikan keadaan dan mengamankan game yang ketiga. Bigetron take the game. Ya, Bigetron take the game 3-2-1. Kemenangan bagi Bigetron. Lihat bagaimana Ripo menang terhadap EVOS. Kita tahu nggak itu kucing apa? Kucing keberuntungan tuh.